Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizal Arif. Di sini saya menyampaikan materi pembelajaran sejarah yakni mengenai Perjanjian Giyanti dan Salatiga, akhir riwayat Kesultanan Mataram. Sebelum memasuki materi ini, saya menyampaikan informasi sedikit mengenai Kesultanan Mataram serta penguasa-penguasa yang pernah berkuasa sebelum terjadinya pembagian kekuasaan Mataram pada masa Pakubuwana III. Kesultanan Mataram adalah kesultanan yang pernah berdiri pada akhir abad ke-16 sebagai kesultanan terbesar di Pulau Jawa dan terbesar di Indonesia. Secara berturut-turut, Kesultanan Mataram diperintah oleh penguasa pertama yakni Panembahan Senopati, kemudian digantikan oleh Panembahan Hanyakrawati hingga Sultan Agung Hanyakrokusumo, di mana Sultan Agung ini merupakan masa keemasan Kesultanan Mataram yang menjadi kesultanan terbesar di Jawa dan Nusantara. Setelah Sultan Agung wafat, digantikan oleh anaknya yakni Amangkurat I yang menjadi awal kemunduran Mataram. Pada masa Amangkurat I, ia menyingkirkan keluarga dan lawan politik yang berusaha melawannya, terjadi pembantaian ulama hingga pemberontakan Trunojoyo yang membuat Mataram mengalami kolaps. Setelah Mataram berhasil diduduki kembali oleh anak Amangkurat I yakni Amangkurat II dari Trunojoyo, Kesultanan Mataram mengalami kemunduran, ditambah lagi ada VOC yang menjadi bantu Mataram dan ikut campur terhadap permasalahan internal keraton. Setelah Amangkurat II wafat, Kesultanan Mataram berturut-turut diperintah oleh penguasa yakni Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada Pakubuwana II terjadi peristiwa besar yakni Geger Pecinan atau Perang Pecinan antara gabungan pasukan Mataram dan Tionghoa yang dipimpin oleh Pakubuwana II dengan VOC, dengan akhir pertempuran dimenangkan oleh VOC. Kekalahan Mataram ini membuat keratonnya hancur karena pertempuran tersebut dan pindah dari Kartasura menuju Surakarta. Setelah pemindahan ibu kota ke Surakarta, terjadi perselisihan di keraton yakni antara Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Masaid. Banyak bangsawan Mataram yang memberontak kepada Surakarta karena ketidaksukaan terhadap hubungan VOC dan Surakarta yang semakin dekat. Pada awalnya, Raja membuat sayembara bahwa siapa yang berhasil mengusir para pangeran, terutama Raden Masaid, akan diberi hadiah berupa tanah senilai 3.000 caca. Sayembara yang dilakukan oleh Pakubuwana II ini bertujuan untuk mengusir pemberontak yang masih ingin mengacaukan Surakarta, yang dimana sayembara ini diambil oleh Pangeran Mangkubumi dengan semangat berapi-api. Sayembara ini berhasil didapatkan oleh Pangeran Mangkubumi setelah mengalahkan Raden Masaid. Namun Pangeran Mangkubumi keberatan dengan jumlah yang ditawarkan terlalu sedikit, ditambah lagi dengan adanya campur tangan VOC yakni Van Imhoff meyakinkan bahwa jika tanah itu diberikan akan membuat kekuatan Mangkubumi semakin besar dan menilainya terlalu ambisius sehingga hadiah tersebut tidak diserahkan. Hal ini membuat Pangeran Mangkubumi menjadi sangat terpukul dan marah besar sehingga dia memberontak dengan munculnya perang dari tahun 1746 hingga 1757 yang bekerja sama dengan Raden Masaid yang pernah dikalahkan, yang pernah tidak suka dengan hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC yang mesra. Di tengah perang ini, Pakubuwana II jatuh sakit pada 1749 dan Pakubuwana II mengusulkan agar Von Hohendorf untuk mengambil pimpinan negara yang ditandatangani pada 11 Desember 1749, lalu menyerahkan kedaulatannya kepada VOC dan akhirnya wafat pada 20 Desember 1749. Pada 15 Desember 1749, Van Hohendorf mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhunan Pakubuwana III. Pengangkatan Pakubuwana III dalam keadaan perang yang terus terjadi sehingga VOC mengambil inisiatif untuk meredakan perang ini. Pada tahun 1754, Nicholas Harting diutus untuk menenangkan Pangeran Mangkubumi dengan menawarkan sebagian Jawa kepadanya melalui penengah yakni Syekh Ibrahim. Negosiasi terus dilakukan antara Pangeran Mangkubumi dengan utusan VOC untuk meredakan perang yang terjadi hingga akhirnya Pakubuwana III diminta pendapat mengenai ini dan akhirnya tanpa pilihan lain akhirnya setuju karena jika tidak setuju maka perang akan semakin besar dan waktu yang panjang.
Pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani dan VOC mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana pertama, penguasa separuh wilayah Jawa Tengah, dan tahun 1755 pindah ke Jogja untuk membangun istana baru di kota dengan nama baru yakni Yogyakarta. Perjanjian ini merupakan akhir riwayat dari Kesultanan Mataram dengan adanya Perjanjian Giyanti yang membuat kekuasaan Mataram terpecah menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Raden Mas Said masih menjadi lawan yang kuat dan masih memberontak. Pada Oktober 1755, ia berhasil mengalahkan satu pasukan VOC, dan Februari 1756, dia hampir berhasil membakar keraton baru di Yogyakarta yang membuat pasukan-pasukan Surakarta, Yogyakarta, dan VOC tidak sanggup melawannya, hingga diadakan perundingan untuk meredakan konflik yang dilancarkan Raden Mas Said. Akhirnya pada bulan Februari 1757, ia menyerahkan kepada Pakubuwana III, dan bulan Maret ditandatangani perjanjian di Salatiga dengan imbalan mendapatkan tanah dengan 4.000 cacah dari Pakubuwana III, lalu dilantik sebagai Pangeran Adipati Mangkunegara I. Sekali lagi, dengan dipecahnya wilayah Mataram menjadi 3 hingga tahun 1755, yakni Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegara menjadi akhir dari Kesultanan Mataram yang pernah berjaya. Itu pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan baik kata maupun ucapan. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.